Tanda-tanda sakitnya hati. Iya. Tanda-tanda sakitnya hati ya? Saya berarti tanda-tanda Penyakit hati. Iya. sakitnya hati tak? Penyakit hati. Apa bunyinya? Araita man ittakhadha. Oh iya ini. Sudah sampai sini, berarti sudah lewat. Sekarang ini. Oh, sekarang ini. Oh iya, oke. Hah? Apa sih gitu tadi? Itu tandanya. Sudah kok ya. Iki paling iya. Faktor-faktor penyakit hati. Iya. Set panggil itu. Dipanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa laula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita kembali bermajelis. Kurang keras. Kembali bermajelis kajian ba'da maghrib, kajian tazkiyatun nufus. Insyaallah ya, seingat saya kita masuk di bab baru yaitu asbabun maradul qalbi wa samumuhud darrah. Ya. Sebab-sebab sakitnya hati dan racun-racun yang merusaknya. Nah, tadi Ustadz Mustaqim ya, Muslimin ya, Ustadz Muslimin minta saya untuk bisa ditampilkan di slide ya. Biasa saya bawa itu Pak, tablet. Lah tablet saya dirusak sama anak saya. Jadi akhirnya pakai kertas gitu. Baik. Bapak-bapak sudah memegang buku terjemahnya. Ya, nanti beberapa saya berikan penjelasan. I'lamu annal ma'asi kulluha samumun lil qalbi wa asbabun limardihi wa halakihi. Ketahuilah sesungguhnya maksiat itu ya, semua maksiat ya, apapun bentuknya dia adalah racun bagi hati dan menjadi penyebab sakitnya hati dan kerusakannya. Ya. Wa hiya muntajatun limardil qalbi wa iradatihi ghaira iradatillah. Dan penyebab-penyebab di maksiat itu adalah menjadi sumber utama sakitnya hati, dan ketika dia sudah sakit maka karepnya, orientasinya itu pasti tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT. Jadi hari ini kita sedang membahas tentang dampak bahaya maksiat itu. Ya. Sebenarnya dalam Islam itu, atau kalau kita mau tanya amalan apa yang paling utama, sebenarnya tidak perlu aneh-aneh ya. Bukan wirid berapa puluh ribu, ratus ribu. Sebenarnya amalan yang paling
utama itu, riyadhah yang paling utama adalah menghindari maksiat. Ya sepele tapi tidak mudah ya Pak ya. Sebenarnya itu saja. Amal soleh itu tipis-tipis saja, yang penting nggak maksiat itu aja. Ya. Karena dampaknya yang memang luar biasa. Karena menghindari maksiat itu adalah sesuatu yang wajib, ya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT melebihi melakukan amalan yang wajib. Ya. Itu adalah amalan yang paling dicintai. Salat 5 waktu itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, makanya kalau ada orang tahajudnya panjang, wiridnya panjang, tapi subuh enggak salat, bahkan telat misalkan, ya, baru bangun siang-siang karena melean, karena ngobrol soal akhirat, soal apapun itu, ya, karena pengajian atau apapun, ya keliru, ya, keliru. Makanya sebenarnya itu aja intinya, ya. Islam itu ndak angel-angel, yang diinginkan oleh Allah itu tidak maksiat. Yang penting nggak maksiat itu saja. Kalau ditambahi ibadah yang banyak, sunnah-sunnah, bagus. Nah, supaya kita tidak merasa terbebani terlalu banyak tentang urusan agama kita ini, ya, sehingga kita ini merasa berat duluan dalam beragama, maka sebenarnya kalau disarikan Islam itu ya sudah, yaitu menyembah Allah SWT dan tidak bermaksiat kepada Allah. Itu saja sederhananya. Begitu. Ya. Di samping karena memang maksiat itu Bapak Ibu sekalian, kalau cuma efek berdosa saja itu sebenarnya tidak terlalu bahaya, ya. Karena selalu saya katakan, kalau cuma efeknya itu memberi catatan kepada malaikat bahwa hari ini kita berdosa, ya sebesar apapun dosa, itu masih bisa dihapus dengan taubat kita. Yang berbahaya itu dampak-dampaknya kepada hati, ya. Yang berat itu dampaknya kepada hati, ya. Karena nanti kita baca satu-satu, ya, penjelasannya betapa efek dari maksiat itu luar biasa. Ya, kalau efeknya misalkan jenengan dan saya habis maksiat, tapi tidak ada yang berdampak pada hati, ya hanya dosa saja, hati tetap bersih begitu. Nah, dengan bersihnya hati itu kita masih bisa bertobat. Nah, masalahnya adalah maksiat itu hasilnya adalah mengeraskan hati. Lah, logikanya Pak ya, saya bilang logikanya, wong tadi dalam hati tidak seberapa keras saja bermaksiat, apalagi habis bermaksiat hati jadi keras, apa tidak tambah bermaksiat? Logikanya. Akan tetapi sebagian orang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah untuk taubat, ditolong oleh Allah untuk menyesali perbuatannya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi aslinya tidak begitu gitu. Jadi kalau ada kita ini habis maksiat sampai bisa taubat, itu benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar ditolong. Ya. Qala al-Imam Ibnul Mubarak, berkata Imam Ibnu Mubarak dalam sebuah syairnya, ra'aitud dunuba tumitul qulub wa qad yuratud dalla idza manuha. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati dan telah mewariskan kehinaan, ya, ketika seseorang kecanduan dengan maksiat tersebut. Wa tarkud dunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa-dosa itu menghidupkan hati. Wa khairul li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik bagi dirimu adalah menghindarinya. Nah itu ya syairnya Imam Ibnu Mubarak. Walil ma'asi minal atharil muddarrah bil qalbi wal badan fid dunya wal akhirah. Dan maksiat itu
membekaskan kerusakan bagi hati dan badan dalam urusan dunia maupun akhirat. Ma la ya'maluhu, ini aslinya bukan ya'maluhu, ya'lamuhu ya. Ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu bentuk kerusakannya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita habis maksiat, Bapak Ibu sekalian, atau seseorang melakukan maksiat, jangan kita lah ya, mudah-mudahan bukan kita. Kalau meskipun kita ini tidak bisa terhindar ya, tapi kita berdoa ya agar terhindar. Kalau seseorang itu berbuat maksiat, kadang dia tidak merasa efeknya itu kayak apa itu. Tapi bekasnya itu Allah Maha tahu. Ya, nanti akan ada dampaknya pasti itu. Apakah ke badan kita ya nanti kena sakit ya, atau keurusan kita ada kesulitan, atau masa depan kita ya, yang jelas mencatatkan dosa pada kita. Tapi di luar dosa itu Allah Maha tahu, Allah yang paling tahu apa kira-kira ya, balasan yang akan diberikan terhadap maksiat yang dilakukan. Dan itu tidak pernah lupa, Allah tidak pernah terlewat. Meskipun kita ini lupa ya, misal ditanya, sampean 2 hari yang lalu maksiat apa? Ya, sebagian besar kita pasti lupa apa ya, tidak tahu. Tapi di sisi Allah tidak terlewat. Dan selama tidak ditaubati, maka kita akan mendapatkan balasannya yang Allah lebih tahu apa yang akan dijadikan pelajaran atau hukuman untuk kita. Walaysa fid dunya wal akhirah sarrun wada'un illa wasababuhud dunuba wal ma'asi. Dan tidaklah dalam kehidupan dunia maupun akhirat kerusakannya ya, penyebab-penyebabnya itu kecuali disebabkan oleh maksiat. Nah, ya, semua potret kerusakan di dunia dan akhirat itu ya, itu penyebabnya adalah maksiat. Enggak ada yang bukan karena maksiat. Misalkan kalau kita bilang banjir misalkan, atau pemanasan global, yaitu karena kedoliman perbuatan manusia ya. Nah itu sudah pasti. Nah disarikan oleh Ibnu Qayyim, beliau menceritakan ya, contoh kata beliau, famal ladzi akhrajal walidaini minal jannati darul khuldi wan naim wal bahjah was sururi ila daril alam wal ahzan wal masaib. Menurut Anda semua, apa kira-kira yang mengeluarkan bapak ibu kita, yaitu Nabi Adam dan Hawa ya, dari surga? Ya, dari surga, sebuah tempat penuh kelezatan, penuh kenikmatan, wal bahjah, penuh keindahan, was surur, penuh kebahagiaan ya. Ila daril alam, ke negeri yang kayak dunia gini, negeri kesusahan ya, negeri kesusahan, kepedihan, wal ahzan ya, kesedihan, wal masaib, dan penuh musibah. Dunia ini kan negeri begini Pak ya, darul alam wal ahzan wal masaib ya. Dunia ini digelari negeri yang penuh dengan kepedihan, kesedihan, dan musibah. Ada nikmat-nikmat ya, tetap nikmat itu kalau di dunia enggak full nikmat Pak ya, karena itu bisa melalaikan, karena itu nanti dimintai pertanggung jawaban ya. Saya ingat kata-katanya Sayyidina Ali itu, kata beliau, bagaimana nikmat dunia itu disebut nikmat, padahal nanti di akhirat dia masih dimintai pertanggung jawaban ya. Semua nikmat itu kita pasti dimintai pertanggung jawaban, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat umur, semua ya. Kata Nabi dalam sabdanya, tidaklah seseorang di hadapan Allah nanti di akhirat ya, melangkahkan kakinya atau bergerak kakinya dari persidangan Allah saat berdiri di hadapan sidang Allah sebelum semua nikmat itu selesai ditanyakan ya. Dia tidak boleh ya balik kanan atau meninggalkan posisi dia berdiri itu sampai beres ya, Allah menanyakan nikmat yang Allah berikan kepadanya mulai akil balik
Karena sebelum balik itu urusan orang tua kita sampai kita ini meninggal dunia, sampai pikun ya, bukan sampai meninggal dunia. Kalau pikun sudah nggak ditanya ya. Jadi orang pikun tuh sudah tidak wajib ya. Nggak kena taklif syariat orang pikun itu ya, karena sudah hilang akal. Syariat itu kan jatuh kepada orang yang punya akal. Apa namanya ini? Stroke, semua tidak bisa gerak Pak ya, mulut tidak bisa gerak, tangan kaki, tapi akal masih jalan, syariat masih menuntut suruh sholat meskipun pakai isyarat. Tapi kalau sehat gemuk ya, seger tapi gendeng itu tidak sholat tidak apa-apa ya. Mukul orang dalam posisi gendeng nggak dosa Pak. Maka jenengan enak mana? Milih sehat atau milih gendeng? Ya kalau gendeng tidak ada syariat, tidak ada taklifnya, tidak ada bebannya. Ya. Makanya kita husnudzon Pak ya. Ada meskipun kita ini tetap harus menilai orang secara dohir, ya. Akan tetapi ada dalam dunia tasawuf gitu ya, bukan tasawuf lah, thoriqoh, orang yang riyadhahnya berlebihan, lalu muncul mahabbah dalam dirinya kepada Allah, kepada akhirat, lalu kemudian akalnya menurun Pak. Dalam dunia itu disebut jadab ya, majdub. Jadi apa? Jadi dia seperti orang nggak waras gitu. Ya. Nah, kita secara zahir tetap menghukumi tidak harus begitu, ya. Kan ada ya Pak ya cerita-cerita begitu. Tapi kita juga untuk memberi ruang husnudzon ya ke mereka, karena kita tidak tahu persisnya kayak apa. Karena logika yang dipakai adalah kalau orang sudah kesengsem, sudah apa dauknya itu rasa ke Allahnya itu luar biasa, itu dia sudah terkuasai ya, kayak kisah Laila Majnun ya, si gila yang jatuh hati pada Laila ya, dikisahkan ceritanya itu Pak ya. Meskipun ini mungkin bukan cerita fakta tapi bisa kita ambil inspirasinya. Suatu ketika bapaknya itu melihat si laki-laki ini karena tergila-gila pada si wanita ini ya, itu dinasihati oleh kiainya, umroh noae ya, cek anak sampean gak gendeng kayak ngono ya, jatuh karena dia gendeng jatuh hati pada Laila. Kan pernah dengar kisah Laila Majnun Pak ya, pernah dengar ya. Nah akhirnya diumrohkan Pak, diumrohkan pas tawaf dia itu nangis di Ka'bah. Bapaknya lihat dari jauh itu, alhamdulillah anakku wis waras gitu. Ternyata pas didekati dia nangis itu, dia ngelanturnya bukan berdoa kepada Allah. Dia ngira dinding Ka'bah itu adalah temboknya rumahnya Laila. Dia tetap nangis kayak gitu. Jadi tetap gendeng ya. Nah, itu mungkin sebuah kisah, tapi nah kisah-kisah itu kita tetap harus, misalkan orang kayak begitu tidak sholat misalkan ya, tidak sholat, ya memang tidak bisa ditiru. Akan tetapi ruang husnudzon ya, yang bisa kita berikan adalah boleh jadi taklif diangkat dari dia Pak. Kita sama-sama tidak tahu Pak ya persidangan Allah nanti di akhirat Pak ya. Kan taklif syariat diangkat dari orang yang hilang akal. Ya. Lah boleh jadi orang-orang yang seperti ini ya, yang mungkin dari Allahnya baca wiridnya, kalau dia tulus ke Allah terus kemudian jadi blank begitu ya, boleh jadi husnudzon kita itu adalah ya sudah syariat sedang diangkat ya. Secara zahir dia melakukan perbuatan buruk, tapi ketetapan dosa untuk dia wallahu a'lam, kita sama-sama tidak tahu. Kalau dia melakukan itu dalam posisi gendeng ya kan ya, kalau dia tidak sholat dalam posisi meracau tidak jelas ya, mungkin syariat sedang diangkat. Nah, yang biasa dijadikan logika itu adalah mahabbah yang tinggi itu bikin orang itu majdub atau jadab, hilang akal. Itu adalah kisahnya Nabi Yusuf yang ibu-ibu sosialita lihat Nabi Yusuf Pak ya,
Ya pas mereka arisan gitu kan ceritanya ya. Pas arisan Yusuf sama tuan putrinya sama juraganya dipanggil untuk ceritanya kan istrinya ini diremehkan oleh nyonya-nyonya teman-temannya. Sampai niku mbak seneng kok yo nang pembantu kok seleramu gitu. Mosok bojone gubernur kok seneng nang pembantu gitu. Opo gak ono wong ganteng maneh ta gitu. Sama dirasani begitu. Nah, sama istrinya ini siapa Gubernur Al-Aziz itu dalam kisahnya Zulaikha namanya itu dia bilang, "Lho sampean gak ngerti, cok dipadakno pembantu sampean sampai pembantuku iki pembantu spesial lagi." So spesial modele koyo opo sih sampean? Pembantu ya kacung, opo bedone? Oh ya wis, ayo melok ya. Dia kemudian mengadakan acara gitu kan, kumpul di ruangan pas mereka semua lagi persiapan mau makan, ada yang megang pisau, ada yang megang mau ngiris buahnya begitu kan. Dipanggil lah Yusuf, keluar sup gitu. Nah, Yusuf keluar. Ya, Masya Allah. Langsung Pak jadab ya, langsung gendeng Pak ya, majdub. Itu yang dijadikan contoh ya. Saat itu keterpesonaan kepada satu hal itu membuat logikanya hilang gitu ya. Mereka berucap hasya Allah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Duh ini bukan manusia ini malaikat ini. Sambil mereka mengiris jarinya, enggak kerasa Pak. Nah itu hilang akalnya mereka tuh. Nah kalau kepada makhluk Allah bernama Nabi Yusuf yang cuma ciptaan Allah, hasil dari kun fayakun saja bikin orang itu hilang ya, maka apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin melihat engkau," gitu kan. "Musa, apakah engkau tidak percaya kepadaku?" kata Allah. "Bukan tidak percaya ya Allah, tapi untuk menguatkan keimananku." "Baik, kalau begitu lihatlah kamu ke bukit itu," ya, disuruh Allah menunjuk ke bukit Tursina ya. Ke bukit Tursina. Maka Nabi Musa melihat ke bukit Tursina dan di situ ya Allah bertajalli ya. Bertajalli itu Allah bukan menampakkan zatnya ya. Beberapa ulama tafsir melihat cahaya yang itu manifestasi dari Allah tapi tidak benar-benar wujud Allah, karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala ya. Jadi pokoknya kebesaran Allah, keagungan Allah itu ditampakkan di bukit Tursina itu ya, bertajalli. Apa yang terjadi pada Nabi Musa? Semaput. Ya, semaput. Jadi tajalli atau keterpesonan kepada Allah itu bisa berdampak kepada hal-hal fisik kita ya. Semaput ya, terus kemudian mungkin blank karena yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin ya Pak ya. Nah, kita husnudzon tentang itu. Kalau orang tanya, "Pak, bagaimana dengan orang-orang yang dia alasannya karena banyak wirid terus kemudian dia jadi kelakuannya aneh-aneh, bagaimana?" Ya kita jawabnya sederhana. Kalau dia dalam keadaan sadar ya tetap dosa. Tapi kalau dia itu dalam keadaan hilang akal, ya taklif dicabut dari orang itu. Nah itu ya. Jadi sehingga kita ini tidak berlebihan juga ke mereka, dan juga jangan dilulukan juga gitu ya. Jangan dilulukan, dijaga, dihormati ya. Jangankan gendeng karena itu Pak ya. Gendeng karena stres ditinggal pacar saja kita juga harus hormati mereka kan ya. Harus kita rawat, betul enggak? Logikanya begitu saja. Orang gendeng karena hilang jabatan itu kan harus dirawat, dijaga ya. Kayak di saya Gria Lansia itu ada 2019 Pak, lihat Facebooknya itu di Bali wisata sama istri keduanya masih Pak. Sama istri keduanya wisata di Bali, kocomotoan ganteng gitu Pak. Beliau sudah berumur 55 tahun sekira-kira gitu, 55-60an tahun. Ya, 2020 ya, stroke ditinggal istri keduanya, istri pertamanya sudah tidak mau ngeramut ya karena merasa dihianati. Gendeng Pak di tempat saya itu. Jadi ditaruh ruangan sendiri soalnya sudah stres ya, sudah stres Pak. Padahal popok dilepas, dilempar-lempar kayak begitu.
Nah, orang kayak begitu saja kita harus rawat, kita harus muliakan ya. Apalagi orang-orang yang dalam tanda kutip disinyalir ya karena riyadhahnya ya, kita husnudzon saja karena memang ada potensi fenomena itu ya, bertajalli, mereka menyaksikan betul keagungan Allah sampai kemudian hilang akalnya, nalarnya, ya kita juga harus rawat. Meskipun sekali lagi jangan berlebihan ya. Karena kalau berlebihan dikeramatkan nanti orang-orang awam jadi salah paham ya. Jadi salah paham, jadi dimintai nomor barang repot nanti ya. Nah, dimintai petua dan sebagainya. Ya minta petua itu ya kepada yang alim ulama yang seger sehat bisa baca kitab, yang tahu ilmunya ya. Jauh masih tetap lebih mulia ya. Mereka yang gendeng karena merasa dianggap riyadhahnya itu kuat tuh masih kalah jauh daripada mereka yang normal ya, alim ulama yang normal, yang belajar jelas sehat gitu ya. Itu masih lebih mulia mereka gitu ya. Jadi ya dijaga saja, dihormati dan kita mungkin tidak perlu mensuudzoni ya. Mensuudzoni ya, gimana cara menghukumi orang-orang seperti itu? Ya sudah, kalau dia dalam keadaan sadar maka syariat tetap berjalan ke dia. Ya, kan ada yang pura-pura gendeng mungkin ya, pura-pura ketok biar kelihatan jadab gitu, terus kelakuannya aneh-aneh. Ya sudah, kalau dia dalam keadaan sadar ya tetap syariat jatuh. Kalau dia tidak sadar ya syariat waktu itu diangkat. Sama kayak istri waktu tidur tidak sengaja nempeleng wajah suaminya misalkan. Ya itu tidak dosa kan Pak ya. Jadi kalau istri ini lagi sakit hati ke suami dan pengen mukul tanpa kena dosa, itu maka lakukan saat tidur ya. Oke, baik lanjut. Wa man ladzi akhraja iblis mim malakutis samai wa taraduhu wa la'anahu wa masakhu dhahirahu wa batinahu ya. Dan apa yang menyebabkan keluarnya iblis dari kelompok ya malakutas sama, dari kerajaan langit. Bahkan iblis ini digolongkan dalam kelompok malaikat awalnya ya. Karena kalimat pertama itu wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata pada malaikat-malaikat ya, menurut ahli tafsir di situ ada iblis juga. Ya. Jadi iblis itu masuk dalam kelompok malaikat gitu waktu itu ya. Maka ada yang memaknai malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang menyebabkan iblis keluar dari statusnya sebagai malaikat, dari kerajaan langit ya, dan kemudian Allah mengusirnya, melaknatnya ya, dan merubah wajahnya menjadi buruk ya, secara zahir maupun batin ya. Kemudian wa asna'u ya wa badalu bil qurba bu'dan, mengganti awalnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi makhluk yang taat, ahli ibadah iblis ini, lalu menjadi jauh. Wabil rahmah laknatan, dari rahmat kemudian jadi dilaknat ya. Wabil jamali qabhan, dari keanggunan menjadi kerusakan. Wabil jannati naron taladdo, dari surga kemudian diubah jadi neraka ya, yang menyiksa. Nah, maka apa semua yang mengubah itu? Yang mengubah itu semua adalah karena dia bermaksiat kepada Allah ya. Yang menyebabkan dia diusir, langsung semua hukuman itu bertubi-tubi datang kepada dia karena dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi semua itu karena maksiat. Kemudian lanjut lagi. Wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kulluhum hatta ila ulma'i fawqa ra'sil jibal. Dan apa yang menyebabkan ya satu penduduk bumi mereka ditenggelamkan semuanya sampai banjir itu ya, air itu sampai memenuhi gunung ya. Kenapa memenuhi gunung? Karena faktanya waktu itu anaknya Nabi Nuh
dia naik ke puncak gunung masih kena tenggelam ya. Jadi berarti banjir itu sampai ke gunung, Pak. Ya, sampai ke melebihi gunung. Apa yang menyebabkan? Karena maksiat, ya, karena maksiat. Wa malladzi salatar rihal akim ala qaumin adin. Apa yang menyebabkan diberikan angin yang kencang terhadap kaum Ad, ya, hatta alqatuhum mauta ala wajil ardi ka'anu ma'jazu nakhlin khawiyah, sampai mereka itu terombang-ambing, ya, di atas muka bumi, dan kemudian itu mereka bertumbangan seperti pohon kurma, ya, pohon kurma yang kering, ya. Jadi hancur mereka oleh angin topan itu, Pak. Kalau sekarang mungkin angin tornado itu, ya. Itu kenapa? Ya karena maksiat. Wa malladzi arsala lakum min tamudus sayhah hatta qutiat qulubuhum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Dan apa yang menyebabkan kaum Tsamud mereka dapat suara yang teriak, suara yang kencang sekali sampai copot jantungnya itu, ya. Dan mereka itu dari awal sampai akhir kemudian mati, ya. Maksiat lagi, ya. Semua karena maksiat, Pak. Pokoknya yang rusak-rusak di dunia ini karena maksiat, ya. Baik yang kecil maupun yang besar. Mamalladzi rafa'a qaral lutiyah hatta sami'atul malaikah nabi hakala bihim, ya. Thumma qalbuha alaihim fajala 'aliha safilaha. Apa yang menyebabkan kaum Lut, ya, ditimpa gempa, ya, ya. Lalu kemudian diturunkan batu, ya. Habis gempa batu, ya. Menurut ahli sejarah itu letusan Gunung Merapi, Pak, ya. Jatuh kepada mereka sampai kepada aliha safilaha, ya, maka yang atas jadi bawah, bawah jadi atas, ya. Itu semua karena maksiat, ya, karena maksiat. Kalau kaum Lut ini karena penyuka lawan jenis, ya. Nah soal penyuka lawan jenis ini, Pak, ya. Kita harus benar-benar karena kampanyenya luar biasa, Pak, melalui film, Pak, ya. Film-film barat sekarang, kalau bapak-bapak mungkin enggak tahu, ya, yang mas-mas ini ngerti film yang sekarang lagi tayang di bioskop tuh Doctor Stranger, ya, filmnya Marvel. Terus ada film lagi apa itu dia menyisipkan unsur-unsur LGBT ini, ya. Biasanya misalkan di salah satu filmnya itu ada keluarga yang harmonis, yang orang tuanya sama-sama laki, ya, atau yang orang tuanya sama-sama perempuan. Nah itu dia menyisipkan itu, Pak. Facebook saja kalau kita nulis LGBT langsung kena peringatan. Makanya sampai ada yang di Selimurno biar nggak kena ini, ya, LDTV ada yang katakan gitu, ya. Ya. Terus ada macam-macam L6BT gitu. Supaya apa? Supaya enggak kena. LGBT di banned, ya. Kalau kita ngomong Habib Rizik di banned, ya, HRS gitu langsung di banned di Facebook itu. Terus ya mereka tidak netral betul, ya. Mereka menyuarakan anak-anak muda kita itu terpesona dengan, ya, kita harus hak asasi kayak begitu. Apa benar-benar mereka itu netral dan hak asasi? Enggak juga. Kalau mereka mau menyatakan hak asasi, kenapa orang cadaran dicurigai? Itu kan hak dia, ya kan? Harusnya fair. Kalau LGBT boleh, harusnya ya fair. Kenapa kaum perempuan feminis itu mengkritisi poligami itu? Kalau sama-sama suka kan itu urusan personal mereka. Buktinya mereka itu nyinyir, ya, meremehkan, mentertawakan, mengkritisi anti poligami dan sebagainya. Nah itu kalau memang hak asasi kan itu haknya mereka. Kalau yang dipoligami mau, yang mempoligami itu oke, ya kenapa ini? Jadi tidak ada yang benar-benar netral. Semua punya
punya misi sendiri, punya ideologi sendiri dengan pemahamannya. Nah, jadi kita memang harus rame, harus kencang meskipun dibilang kolot, meskipun dibilang puritan, ekstrim atau apapun istilah-istilah yang disematkan ke kita tidak boleh ini Pak, kita tidak boleh kendor Pak, urusan yang kayak gitu. Ya. Meskipun begini, kita harus membedakan perilaku homoseksual ini sebagai kecenderungan dan sebagai perbuatan. Ya. Ketika itu di ranah kecenderungan, ya, maka kita harus melihat itu dengan kacamata rahmah. Misalnya ada orang cenderung Pak, itu jangan sampai kita ini kemudian berlaku kasar dan menistakan. Ya. Karena orang kayak begini kan penyakit Pak. Saya itu ketemu dengan 3 orang Pak, ya. Ngobrol dengan orang itu satu-satu dalam waktu yang berbeda ya. Di antaranya ada yang berstatus santri Pak. Ya. Saya bilang ke dia begini, sampai itu kena penyakit statusnya. Nah, semua dalam Islam itu ya, secara umum semua penyakit kalau kita sabar maka dapat pahala. Itu harus orang itu harus disenangkan Pak. Maksudnya jangan kamu itu laknatullah yang bikin rusak dunia, dasar kaum Lut. Itu tidak akan makin baik mereka Pak. Ya. Karena memang ada benarnya salah satu kritik bahwa kaum Nabi Lut itu disiksa itu bukan karena kecenderungannya. Ya. Oh ini ini jangan ngantuk Pak ya. Oh Ustadz Heri kok ngomong begitu? Ya. Mereka itu disiksa karena 2 hal. Melakukan ya, perilaku sodomi itu dan mengkampanyekan. Ya. Jadi mengkampanyekan, membiasakan gitu. Boleh, apa-apa begitu dan melakukan. Ya. Karena kalau kecenderungan Pak, kita tidak adil ya. Itu tiba-tiba muncul sama kayak kita sudah punya istri masih ngelirik wanita lain tuh. Itu sudah satu bawaan dalam diri kita itu. Yang tidak boleh itu ada perempuan lain, kita sudah punya istri gitu Pak ya. Terus kita japri, itu kan yang tidak boleh tuh Pak. Aku seneng karo kowe gitu. Tapi kalau wong iku ayu rek, astagfirullahaladzim. Lah kok aku ngono, astagfirullah. Itu kan tidak apa-apa karena itu sesuatu yang tiba-tiba lah Pak. Ya. Bahkan ketika jenengan itu, ya Allah nggak boleh. Itu justru pahala itu kan. Nah, kecenderungan yang muncul itu kebetulan saja kita normal ya, suka ke perempuan. Mereka juga gitu Pak. Mereka kena kisah kita sebut penyakit karena memang tidak sesuai fitrah. Tapi ketika sudah kadung begitu, itu tidak bisa ditahan memang. Saya dapat cerita itu. Yang teman saya itu, iya Mas, saya itu kerjaannya main ke ITS. Ya duduk sholat di Manarul Ilmi ITS itu Pak. Sholat duduk. Terus lihat laki-laki mahasiswa ganteng yang sholat itu hiburan bagi dia katanya. Senang Mas lihat anak-anak ganteng mahasiswa itu. Jadi itu, nah yang dihukum kaumnya Nabi Lut itu karena dia melakukan. Senang marono melakukan berlaku seksual sama mengkampanyekan gak apa-apa iki gitu. Termasuk ketika Nabi Lut itu ada 2 malaikat ya yang pamit ke Nabi Ibrahim. 2 malaikat ini saya mau menghancurkan Nabi Lut. Itu kan sepupuan ya. Nabi Lut itu dengan hanya beda daerah. Kira-kira Nabi Ibrahim itu di Surabaya, Nabi Lut itu dakwahnya di Jogja gitu Pak. Nah, 2 malaikat itu yang datang ke Nabi Ibrahim itu pamit ke Nabi Ibrahim, saya mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Sama Nabi Ibrahim, mosok kau no cara lione ta gitu ya. Nabi Ibrahim itu kan la'awahun halim. Nabi Ibrahim itu orang yang hatinya lembut Pak. Ya, itu mau terwariskan kepada Rasulullah SAW ya. Terwariskan ke Nabi Ismail.
Hatinya lembut, kau nak coro liyon ta, mosok langsung dihajar ngono. Wis pol-polan itu. Akhirnya dua malaikat tuh datang ke Nabi Lut, nyamar jadi laki-laki ganteng, Pak. Berondong kalau bahasa sekarangnya, Mas ya. Jadi berondong, ganteng, putih, kinyis-kinyis, mancung gitu. Saat itulah orang-orang itu karena sudah menjadi umum gitu, datang berhasrat. Bahkan saking hasratnya mereka ke malaikat yang nyamar laki-laki ini langsung dicaluk ya kepada Nabi Lut. Sekene tak PE. Loh ini tamu saya gitu. Gak apa-apa, sampean gak usah melok-melok. Ini tamu saya. Gitu. Jangan. Gak apa-apa nih. Mohon maaf, mau diperkosa, Pak. Nah, jadi perilaku itulah yang kemudian memunculkan siksa ini. Jadi semisal tamu dua itu ganteng itu datang ke Nabi Lut. Terus kemudian orang-orang yang punya keanehan, kecenderungan itu, ganteng rek iku rek. Terus Allah bukan itu. Itu harusnya saya bukan dengan itu enggak akan terjadi, Pak. Jadi kita harus bisa memisahkan ya. Kalau ada orang yang punya kecenderungan, kita harus saya bilang gitu ke dia. Mas, sampean tuh kena sakit. Ya, di mana-mana dalil umumnya orang sakit lalu dia sabar dengan penyakitnya, termasuk tidak bermaksiat, ya, tidak putus asa ke Allah, maka itu pahala. Setuju enggak, Pak? Setuju. Maka saya bilang, ada orang-orang untuk mengangkat hatinya, Pak ya, supaya dia optimis dalam hidup. Karena yang menyebabkan dia itu nanti jatuh pada perilakunya, Pak, ya, tidak hanya hasrat, tapi perilaku betulan itu ketika dia berputus asa dari Allah, ya. Kalau orang itu putus asa ke Allah, Pak, maksiatnya itu sudah bukan lagi ini, Pak, bukan lagi kelas-kelas bawah, Pak. Maksiatnya itu seperti berani, memang sengaja melawan Allah gitu, ya. Sengaja menantang Allah tuh. Maksiatnya itu kayak begitu levelnya. Kalau orang sudah putus asa kepada Allah, ya. Jadi maksiatnya itu bukan maksiat lalai. Kalau jenengan sama saya ini kan maksiatnya karena lalai. Pas lagi iman lemah nuruti nafsu gitu kan. Terus tapi kita nyesel gitu. Kalau orang kayak gitu enggak, Pak, wis sampai nanti ke level apa Allah itu enggak ada begitu. Karena sudah putus asa kepada Allah. Buktinya saya maksiat gak popo gitu. Jadi karena dia sudah putus asa kepada Allah. Nah, orang-orang kayak begitu jangan sampai putus asa. Kalau sampean sama saya sampai menyebabkan orang kayak begitu putus asa, kayaknya kita ini kebagian dosanya, Pak. Ya. Iya. Kalau sampai misalnya laknatullah itu. Jadi kita harus ke mereka itu, saya bilang, kalau ada orang masuk surga karena sholatnya, karena tahajudnya, ya kan, karena puasanya, karena sodakohnya, karena umrohnya, boleh jadi ya masuk surganya sampean itu bukan lewat sholat, bukan lewat sodakoh, bukan, tapi surga sampean itu melalui sampean sabar dengan ujian yang sampean hadapi. Loh ya dong, Pak, kalau dia hasrat muncul tapi dia tahan, ya Allah ini salah, jangan, itu kan pahala gitu. Jadi lihat Mas Muslimin, saya kan tidak dapat pahala kalau saya yang lihat Mas Muslimin kan biasa, Pak. Tapi orang itu kalau lihat Mas Muslimin, kok kumisnya kok gantengnya gitu misalkan ya. Loh, terus dia nahan, Pak, tidak dilanjutkan, bukan, itu dosa itu. Kan pahala lihat. Jadi setiap lihat Mas Muslimin kan pahala orang itu. Kalau kita lihat beliau biasa kan tidak dapat pahala, Pak. Jadi pahala itu bisa datang ketika bersamaan dengan potensi kita berbuat dosa. Itu pahala itu juga mendampingi gitu, Pak ya. Ketika potensi dosa datang, itu pahala di belakang itu mendampingi. Setuju enggak? Ya. Jadi ketika dosa datang ke kita, potensi datang, lalu kita tolak, maka langsung diganti oleh pahala. Orang itu nangis, Pak. Tiga-tiganya itu saya bilang begitu, karena mungkin mereka tidak menemukan kayak gitu ya. Sudah, yang saya bilang sabar. Ya. Allah itu tidak akan menghukum sampean karena hasrat sampean. Yang Allah hukum itu kalau sampean implementasikan dengan apa? Baik perbuatan, lisan maupun berkhayal. Nah, khayal kan juga tidak boleh, Pak ya. Dia berfantasi misalkan. Tapi kalau hanya kelebatan itu Allah maafkan karena di luar kemampuan
kemampuan sampean. Sampean sing sabar, ojo ngelakoni, ojo dituruti pikiran aneh-anehnya. Ya, sing penting kalau muncul, kalau termaksa muncul kamu sampean segera istighfar, minta ampun. Insya Allah ada waktunya Allah akan cabut penyakit itu. Gitu. Di antara mereka ada yang menikah Pak, satu lagi mau menikah, sudah punya anak 3 Pak. Ya. Gitu Pak, nangis mereka Pak. Ya karena mereka tidak minta, mereka itu kalau kita dalami itu ada semacam kemarahan juga pada dirinya. Aku kok ngene, kak podo ambek wong liya saya gitu. Dia itu kan pengen normal kayak kita Pak. Nah itu, nah kepada yang memamer-mamerkan itulah kita ini habis, kita benar-benar harus habis-habisan dengan mereka ya. Kepada yang mengkampanyekan ya, sampai kemudian menikah, ada pestanya barang, wah itu kita harus berjuang Pak. Karena itu yang jadi penyakit hari ini. Ya, kedutaan Inggris mulai berani mengibarkan bendera itu Pak, ya Pak, kemarin tuh. Negara kita ini koyok kauno aji nih, iya Pak, di hadapan mereka Pak. Satu baru pertama kali itu Pak, mereka berani memasang bendera pelangi, logo mereka, ya, peringatan hari LGBT itu. Dulu enggak pernah. Ya karena melihat tokoh agama kita tidak tegas, ya pemerintah kita juga tidak jelas ini mau gimana gitu. Mereka meskipun akhirnya diprotes Muhammadiyah, NU juga memberikan layan protes, akhirnya diturunkan ya. Tapi memang harus tidak boleh biarkan ya. Kayak gitu Pak. Nah jadi kita ngobrol tadi Nabi Lut sampai ke sana ya. Kita punya pemahaman banyak. Ya karena termasuk kita ini jangan di TV kalau ada tayangan-tayangan leluconnya itu menunjukkan pura-pura jadi wanita dan sebagainya, kita harus membenci Pak. Jangan ikut ketawa Pak. Karena kalau kita ikut terhibur di situ, bukan tidak boleh humor ya, humor yang lain boleh, tapi kita harus pilah-pilah. Humor yang bercanda yang mana yang karena kalau kita di humornya itu model banci, model bencong, terus kita ikut ketawa, berarti kita ridho dengan itu gitu. Terus habis itu ya hancurkan LGBT. Lah sampean mau mari guyu-guyu nonton wong pura-pura dadi wetok kok saiki LGBT ngono. Nah, itu kita harus ya lama-kelamaan kalau umat ini masyarakat enggak minat dengan tampilan-tampilan kayak begitu kan enggak laku juga ya mereka nih. Baik, lanjut. Sudah Isa. Hah? Baru 1 menit lagi. Kita tuntaskan dengan kisah-kisah ini dulu ya. Jadi minggu depan, minggu berikutnya lagi kita bahas akibatnya. Wamalladzi arsala ala qaumi Syu'aib, kaumnya Syu'aib, sahabul adab kadzulal, didatangkan awan ya. Wah, senang lihat awan, dikirone mau hujan, ternyata di situ malah yang turun bukan air malah batu ya. Berarti wedhus gembel kayaknya yang dia melihat itu ya. Main hutan gitu. Awan kan Pak ya. Ternyata itu dari atas letusan gunung ya. Wamalladzi aghraqa Fir'aun, yang menenggelamkan Fir'aun ya. Tsumma naqalat arwahahum ila jahannam fal ajzat lil gharaq ya. Maka dia tenggelam sehingga ruhnya itu ada di jahanam, tapi badannya itu ada di dasar lautan. Cuman sekarang jasadnya itu kan ditemukan dan dimumikan ya. Di Al-Qur'an itu memang Allah sudah berfirman, dan kami abadikan ya Fir'aun ini sebagai pelajaran bagi manusia. Dan betul ternyata diabadikan betul jasadnya. Kayak begitu. Nah semua Pak ya Bani Israel ya, mereka dihancurkan 2 kali oleh Allah. Pertama, mereka hancur hina di tangannya Fir'aun sampai diselamatkan oleh Nabi Musa. Lalu mereka dihancurkan lagi Pak oleh kerajaan Persia namanya Bukhtanasar. Itu di zamannya pasca Nabi Isa, Palestina itu diserbu oleh Persia ya. Hancur lebur lagi sampai mereka berdiaspora. Jadi cerita diaspora, kenapa orang Yahudi itu ada di Amerika ya, yang menguasai Wall Street, yang menguasai media, yang menguasai Hollywood, Facebook barang dikuasai Yahudi
ya, ada di Swiss, ada di mana-mana itu karena mereka berdiaspora karena Palestina waktu itu dihajar, dihancurkan habis-habisan oleh Buktanesar itu, ya. Sampai ada di Hijaz, di Madinah, ya. Itu karena akibat itu. Ya. Jadi itu penyebab yang peristiwa-peristiwa kerusakan di bumi itu disebabkan oleh maksiat. Muhasabahnya buat kita dalam keluarga, dalam rumah tangga atau secara pribadi juga begitu Pak. Ya. Pasti ada karena kesalahan kita, dolim kita kepada Allah atau dolim kita kepada manusia. Saya kira itu Pak, sudah cukup adzan dan mungkin tidak perlu ada tanya jawab nggih. Saya cukupkan, kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.